Tentara Konflik Primordial dan Politik oleh Kusnanto Anggoro. Derajat keterlibatan militer dalam politik berbeda dari waktu ke waktu. Pada masa Soeharto, keterlibatan itu berkurang seiring dengan meningkatnya kekuatan Soeharto. Ketika Soeharto berhasil mengukuhkan dirinya sebagai pusat kekuasaan hegemonik sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, stabilitas rejim otoriter birokratik tidak lagi disangga oleh institusi militer, tetapi oleh politik informal antara elit militer dan pusat kekuasaan. Institusi militer memainkan peranan yang lebih penting pada dasawarsa sebelumnya. Perwira-perwira yang pernah menjadi ajudan presiden mulai menduduki jabatan-jabatan kunci pada institusi kemiliteran. Dan hubungan patron-klienship ini tampaknya menjadi sarana yang efektif bagi Soeharto untuk mengendalikan elit militer. Peran politik militer telah mengalami transisi dari model institusional kepada apa yang oleh Philip Angelo disebut sebagai model personalis. Peran baru tentara. Setahun pertama, pemerintahan Gus Dur telah mencapai perkembangan yang menakjubkan dalam hubungan sipil militer di Indonesia. Apakah semua itu memenuhi tuntutan kaum sipil dan dilakukan dengan prioritas yang benar adalah soal lain. Rapat pimpinan TNI bulan April 2000 berhasil merumuskan hal-hal penting. Tentara meninggalkan gelanggang sosial politik. Di atas kertas, mereka sepakat untuk hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Keamanan akan menjadi tugas kepolisian negara. Seharusnya keputusan itu menjadi pijakan bagi perjalanan Indonesia menuju supremasi sipil. Kebangkitan kembali militer secara institusional dalam politik sebenarnya merupakan suatu yang tak perlu terlalu dirisaukan. Tuntutan internal maupun eksternal menyebabkan keharusan demokratisasi merupakan keniscayaan sejarah dan keharusan politik. Tuntutan-tuntutan domestik mengenai demokratisasi yang salah satu diantaranya diwujudkan dengan keharusan bagi militer untuk menarik diri dari politik adalah desakan yang tidak dapat dihindari. Di samping itu, kini semakin terlihat kecenderungan masyarakat internasional untuk menggunakan persyaratan-persyaratan politik dalam hubungan antar negara akan menyudutkan rejim pemerintahan yang menggunakan praktek-praktek militeris. Dalam kunjungan Menteri Pertahanan William Cohen, baru-baru ini Amerika Serikat hanya akan menjadi kembali kerjasama militer jika Indonesia dapat segera melucuti para milisi di Timur Barat. Keniscayaan profesionalisme dan tuntutan demokrasi itu menyebabkan militer tidak lagi bisa berkelit untuk kembali merebut dominasi dalam panggung politik. Tentu kalau segala sesuatunya berjalan normal, kalau reformasi politik mampu membangun perimbangan antara partisipasi dan pelembagaan politik, kalau program pemulihan ekonomi berhasil memperkuat basis-basis kekuatan ekonomi bagian terbesar lapisan sosial, dan jika ideologi militan populis sektarian tidak menawarkan alternatif bagi ideologi demokratik. Meskipun demikian, peran militer masa depan masih akan menjadi isu politik yang besar, apalagi di lingkungan militer sendiri. Keterlibatan itu memperoleh berbagai pembenaran, di antaranya tugas sejarah, obsesi pada keamanan dan stabilitas nasional, dan kepentingan korporatis militer. Dua alasan yang pertama bersifat subjektif dan dapat dirinci lebih lanjut menjadi beberapa unsur, terutama secara perjuangan dan doktrin keamanan. Anggapan bahwa militer adalah tentara pejuang dan sekaligus pejuang tentara, serta bahwa masalah sipil bukan masalah baru bagi kalangan militer yang kemudian dikukuhkan dalam doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta masih kuat bersemayam di kalangan elit militer. Khususnya di lingkungan Angkatan Darat sangat kuat tertanam diktum Clausewitzian bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Sama kuatnya adalah konsep Jenderal Sudirman tentang pejuang tentara dan tentara pejuang, atau jalan tengah, the middle way, yang dirumuskan Jenderal Nasution pada tahun 1958.
Tidak pernah dipersoalkan dengan serius bahwa Clausewitz menafsirkan gejala itu dalam keadaan perang. Sudirman mengatakan hal serupa ketika kelangsungan hidup negara di tengah ancaman diplomatik, dan bahwa Nasution menegaskan dalam konteks hubungan antara institusi sipil dan institusi militer. Akibatnya selalu terbuka kemungkinan berlangsungnya reduksionisme pemikiran politik militer. Pemisahan polisi dari TNI untuk jangka pendek tampaknya akan lebih banyak membawa persoalan. Rasio polisi per penduduk di Indonesia terlalu rendah, dan kemungkinan besar polisi terpaksa harus meminta bantuan tentara untuk meredam berbagai ancaman terhadap keamanan masyarakat. Kultur dan kebiasaan polisi yang selama ini memang dididik secara militer merupakan salah satu gejala yang mungkin akan mengganjal sivilisasi polisi. Dan dapat dipastikan upaya pencegahan maupun penyelesaian konflik masih akan melibatkan tentara. Dan sebab itu penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak asasi manusia sangat mungkin terjadi. Pertikaian elit dan konflik regional. Indonesia berada pada tingkat resiko tinggi. Berbagai tempat mengidap potensi pertikaian antar golongan, khususnya di Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara. Di daerah-daerah itu, wibawa pemerintah, sipil maupun militer telah jauh merosot. Daerah-daerah itu juga lebih terbuka dibandingkan daerah-daerah lain dari segi keterlibatannya pada dinamika ekonomi regional dan global, khususnya melalui perdagangan dan penanaman modal asing. Perubahan dalam nilai tukar rupiah dolar misalnya mempunyai dampak lebih besar di kawasan itu daripada kawasan lain, kecuali Jakarta dan beberapa kota besar di Jawa. Dalam banyak kasus, pertikaian-pertikaian itu terjadi antara kaum pendatang dan penduduk lokal, khususnya mengenai penguasaan sumber daya ekonomi, politik, maupun sosial. Modernisasi sistem perekonomian termasuk transmigrasi sebagai salah satu instrumen pendukungnya telah menjadikan kesenjangan kultural antara kelompok semakin tajam. Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebels yang diterbitkan oleh Princeton University Press tahun 1970 menggambarkan hal itu sebagai deprivasi relatif. Menurut Gurr, kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan semakin besar seiring dengan melebarnya jurang antara harapan dan realitas. Dan kecenderungan itu akan menjadi semakin emosional ketika terdapat pembelahan tempat tinggal berdasarkan agama, etnik, maupun identitas-identitas primordial lainnya. Namun pertikaian-pertikaian itu lebih dari sekadar pertikaian antar agama maupun sengketa atas penguasaan sumber daya. Di Maluku misalnya, budaya Pela Gandong maupun agama Ambon telah sekian lama berhasil meredam konflik antar golongan. Ambon bukan semata-mata identitas etnis, tetapi juga identitas agama. Dan hal ini telah meredam potensi konflik antara pendatang Islam dan penduduk lokal Kristen. Sampai awal tahun lalu tidak terdapat apa yang oleh Gurr disebut sebagai pembenaran normatif dan utilitarian bagi tindakan kekerasan. Bahkan ketika terjadi konflik kekerasan pada umumnya hanya berlangsung pada waktu singkat dan dengan memakan sedikit korban. Pada kenyataannya dalam beberapa tahun belakangan ini, konflik komunal bukan hanya terjadi secara berulang tetapi juga dengan intensitas yang semakin besar. Banyak unsur yang terlibat di dalamnya. Bagi Neil J. Smeltzer dalam Theory of Collective Behavior Free Press tahun 1963, agama menjadi faktor mobilisasi paling menentukan. Bagi Gurr, dukungan luar merupakan faktor yang paling penting. Di Maluku, laskar jihad, militer, dan hingga tingkat tertentu juga berbagai NGO internasional merupakan unsur yang semakin memperkuat pertikaian konflik itu. Diperkirakan bahwa laskar jihad mendapatkan bantuan dana dan berbagai fasilitas dari kalangan elit Jakarta. Di Ambon, polisi lokal berada pada pihak berseberangan dengan militer yang pada umumnya didatangkan dari daerah lain. Mengingat disiplin dan hierarki komando dalam kepolisian maupun militer, sukar membayangkan jika keberpihakan itu tidak diketahui oleh para komandan mereka. Para komandan lapangan mungkin sengaja membiarkan hal itu terjadi.
Tidak mungkin menjelaskan mengapa elit bersikap seperti itu. Banyak alasan bisa dicari. Militer sering mengatakan bahwa tugas keamanan sekarang berada di puncak polisi. Mereka hanya akan memberi bantuan kepada polisi untuk mengemban tugas tersebut setelah ada keputusan politik oleh pemerintahan sipil. Alasan itu menjelaskan atau bisa menjadi dalih tentang reformasi yang dilakukan TNI. Namun dalam kasus Ambon dan Maluku tidak menjelaskan mengapa tentara yang sebagian didatangkan dari daerah lain mengambil posisi berseberangan dengan polisi, yang pada umumnya berdiri di pihak penduduk asli Maluku. Apa yang berbeda di balik layar mungkin harus dicari melalui petunjuk lain. Pengamatan yang cermat akan menunjukkan betapa sejak tahun 1995 sampai 1996 terlihat pola yang jelas. Tindak kekerasan dan intrik politik senantiasa terjadi di sekitar pertikaian antar elit, antar militer. Elit lokal, politisi ambisius, maupun mereka yang pernah menjadi pejabat tinggi pemerintahan. Bisa jadi mereka-mereka yang berada di sekitar mantan Presiden Soeharto terlibat dalam berbagai pertikaian itu, semata-mata untuk mengalihkan perhatian dari proses investigasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Elit lain yang tidak terlibat dalam pemerintahan Orde Baru mungkin didorong keinginan untuk mengikis otoritas pemerintahan Gus Dur. Mereka boleh saja memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Persamaan di antara mereka hanyalah keinginan untuk tetap diperhitungkan dalam perhitungan politik. Pendek kata, egoisme politik merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari pasang surut konflik Ambon atau lebih luas lagi Maluku. Semua itu menimbulkan masalah tersendiri bagi Presiden Gus Dur. Para politisi sipil di DPR belakangan telah menentangnya dalam berbagai kebijakan, seperti kemudian terlihat dari kecenderungannya untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket. Kolusi politisi militer. Dalam jangka pendek, harapan-harapan supremasi pemerintah sipil atas militer masih sukar dipenuhi. Sebagian besar perwira tinggi dan menengah tetap beranggapan tentang ketidakmatangan elit sipil tampil sebagai penentu kebijakan. Ini tentu saja akan sangat menentukan beberapa besar toleransi tentara terhadap pertikaian dan konflik yang terjadi di berbagai tempat. Mereka selalu mengatakan betapa reformasi harus segera dimulai tetapi tetap terkendali. Pada saat yang sama, semangat dui fungsi masih melekat dalam catur dharma eka karma dan sadaya dui bakti berturut-turut doktrin induk dan doktrin pelaksanaan militer Indonesia. Melihat kecenderungan itu, kunci untuk demokratisasi hubungan sipil militer, khususnya dalam konteks menempatkan militer sebagai institusi yang accountable kepada pemerintah sipil, tampaknya justru akan berbeda atau berada pada kesiapan pihak sipil. Sayangnya, sukar membayangkan hal itu akan dipenuhi dalam sisa waktu pemerintahan Gus Dur. Kesulitan pokok tampaknya akan terletak pada beberapa hal. Kecenderungan kediktatoran parlementer, misalnya akan menguras energi pemerintah Gus Dur, tapi juga mempertipis minat DPR untuk membahas landasan legal peran militer, misalnya RUU Pertahanan. Sebaliknya, DPR lebih tertarik membahas isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan personalitas Gus Dur, seperti terlihat dalam kasus Brunigate dan Bulogate. Dengan kata lain, menempatkan militer dalam kendali sipil akan memerlukan stabilitas hubungan eksekutif-legislatif. Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat dengan tenang melakukan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Dan lembaga legislatif memutuskan perhatiannya pada penyusunan undang-undang yang diperlukan untuk memperkokoh kendali sipil atas militer. Dalam peribahasa kita mengenal gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Dalam politik Indonesia kita mungkin akan menyaksikan betapa Cilangkap akan bernafas lega ketika terjadi pertikaian antara istana dan Senayan. Selain itu, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi dan objektivitas kalangan sipil dalam menilai reformasi yang terjadi di kalangan militer. Dalam melihat gejolak dan perubahan yang terjadi di lingkungan militer, sebagian besar kalangan sipil selama ini terjebak dalam skema reformis versus status quo, pro versus anti Wiranto, ataupun dikotomi-dikotomi lain yang terlalu menyederhanakan masalah.
Di lingkungan militer sendiri sebenarnya telah terjadi perubahan yang cukup berarti, meski tidak dapat dikatakan perubahan mendasar. Kalaupun ada perbedaan di antara mereka, sebagian besar bersumber pada agenda, ruang lingkup, dan tahapan reformasi internal militer. Bukan mengenai perlu atau tidaknya reformasi itu sendiri. Per definisi, militer adalah mengenai perlu. Militer adalah individu dan komunitas yang selalu curiga. Profesinya yang berkaitan dengan konflik, pertikaian, dan perang maupun tuntutan profesionalitas untuk secara efektif dan efisien meredam konflik. Secara alamiah berbeda dengan tradisi politik demokratik. Persoalan paling besar yang dihadapi Indonesia bukanlah bagaimana membuat tentara menjadi demokratik, tetapi bagaimana menempatkan organisasi tentara yang otoriter dan mengandalkan garis komando itu tunduk pada kaidah, tradisi, dan praktek politik demokratik. Dalam konteks ini, peranan media bisa menjadi sangat penting. Publisitas dan politik selalu berkaitan. Kalangan sipil termasuk media massa seharusnya menyadari tentang keberadaan seorang perwira sebagai individu dan sebagai bagian dari korporasi militer. Seorang perwira mungkin saja mempunyai pemikiran yang sangat radikal dan progresif mengenai perubahan yang diperlukan di lingkungan militer. Namun sebagai bagian dari korporasi militer, gagasan yang berlebihan mungkin menjadi counterproduktif atau bahkan menciptakan pembelahan yang semakin tajam. Pemikiran tentang perubahan internal militer hendaknya dilihat dari segi viabilitas dan bukan seberapa besar departur gagasan itu dari titik awal. Seorang tentara profesional adalah mereka yang secara konsisten tidak memainkan politik, termasuk menggalang pendapat publik melalui ide-ide perubahan yang ditawarkannya. Ketika elit sipil terbelah menurut beberapa alur pemikiran, tetapi tidak mempunyai agenda reformasi yang jelas, seperti layaknya situasi politik Indonesia saat ini, seorang perwira yang berpolitik akan membuka peluang besar terjadinya kolusi elit sipil militer. Sangat mungkin terjadi. Dalam suasana seperti itu, hubungan sipil militer di Indonesia tidak akan pernah beranjak dari personalis model. Pertahanan dan keamanan negara. Indonesia bisa jadi akan mengalami nasib serupa dengan Yugoslavia atau Uni Soviet. Negara Indonesia modern telah berupaya sekurang-kurangnya selama 55 tahun untuk membangun bangsa Indonesia. Institusi-institusi negara, misalnya militer dan birokrasi pemerintah, institusi politik, institusi nasionalitas, negara Leviathan Orde Baru, ternyata malahan menunjukkan betapa instrumen-instrumen itu menjadi counterproduktif ketika secara serempak harus berhadapan dengan fragmentasi elemen-elemen globalisasi dan lokalisasi. Negara-negara yang gagal, failed states, kini merupakan istilah yang semakin populer, terutama setelah Uni Soviet tumbang dan Yugoslavia runtuh. Atlas terbitan mutakhir jauh berbeda dari atlas yang terbit hanya 10 tahun yang silam. Wilayah suatu negara berubah, generasi berganti. Negara bukan merupakan bangunan yang konstan, loyalitas warga kepada negara. Oleh karenanya merupakan sesuatu yang sering bersifat nisbi, bangsa dan negara. Seperti disimak Gunnar Nielsen, bukanlah entitas yang koterminus. Sesungguhnya fenomena itu sendiri bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Hampir 4 dasawarsa yang silam, Frederick telah mengatakan betapa Republik Kongo berhamburan dan menjadi tidak lebih dari sekedar onggokan individu, termasuk kaum intelijensia yang hanya memiliki otoritas formal tetapi tidak mampu menegakkan otoritasnya. Pemerintahannya begitu lemah dan tak berdaya. Di lain pihak, masyarakat di negara itu mempunyai keinginan yang membara untuk tidak lagi mematuhi pemerintahannya. Hingga kini tragedi rakyat Kongo itu tetap berlanjut. Tidak banyak yang berubah setelah hampir setengah abad. Daftar justru menjadi semakin panjang. Dapat dimengerti jika oleh karenanya Robert Jackson menganggap sejarah negara dipenuhi cerita-cerita tentang penguasa yang tidak absah, pemerintah yang kacau, atau tidak kompeten dengan warga negara yang tak peduli, terasing, atau terpisah, atau bahkan memberontak. Banyak negara yang kini malahan berada di ambang kehancuran atau yang oleh Chase, Hill, dan Kennedy disebut pivotal states Foreign Affair tahun 1996. Mereka berjuang untuk mempertahankan wilayah otoritas politik maupun kesatuan antar komunitas yang berada di dalamnya sebagai
Sebagian negara menggunakan instrumen kekerasan, sebagian yang lain menggunakan perangkat-perangkat kultural, ekonomi, dan birokrasi. Setelah Orde Baru tumbang, negara Indonesia pada masa transisi mengalami gugatan dari berbagai segi, termasuk legitimasi pemerintahan pusat atas berbagai provinsi dan entitas masyarakat yang lebih kecil. Semua warga negara, tentara, dan polisi tak terkecuali mempunyai tanggung jawab untuk menjalin kembali jaring-jaring persatuan. Dalam banyak hal, seperti dikemukakan di atas, peran tentara dan polisi mengundang komplikasi dan kontroversi. Banyak penyebabnya. Jiwa levitanisme masih mengendap begitu dalam tingkah laku aparat negara. Bina bangsa dan bina negara seakan-akan hanya tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan kembali serpihan-serpihan harapan. Sebagian dari serpihan harapan itu terletak pada bagaimana merumuskan kembali peran militer. Persoalannya di Indonesia kini terdapat kecenderungan yang begitu kuat bahwa militer menjadi sumber masalah dan sekaligus juga pemungkas untuk menyelesaikan masalah. Tugasnya sebagai bayangkari negara bisa jadi bertentangan secara diametral dengan peranannya untuk menciptakan rasa aman bagi warga negara. Sebagian besar perwira militer hanya berpikir dalam kerangka supremasi hukum, padahal kita tahu bahwa hukum merupakan suatu produk keputusan politik yang mungkin saja dicapai melalui cara-cara yang tidak demokratis. Catatan penutup. Sejak tumbangnya Soeharto 1998, banyak hal telah dicapai. Konseptualisasi paradigma baru, redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran militer, netralitas dalam proses dan pelaksanaan pemilu, pemisahan kepolisian negara dari Tentara Nasional Indonesia, dan keharusan bagi warga TNI untuk memilih tetap sebagai warga tentara atau birokrasi sipil atau anggota kabinet. Militer tidak selalu harus di depan, tidak lagi menduduki tetapi mempengaruhi, tidak lagi mempengaruhi secara langsung tetapi tidak langsung, siap membagi peran dengan pihak sipil dalam pengambilan keputusan penting dengan komponen bangsa yang lain. Penggal kalimat terakhir masih menunjukkan sisa-sisa arogansi militer atau sekurang-kurangnya superioritas militer atas kalangan sipil. Karakter supremasi pemerintah sipil tetap menjadi tanda tanya besar. Dalam berbagai kesempatan, jurang pemisah antara kalangan sipil dan militer masih sangat besar. Mereka bahkan berbicara dalam bahasa yang berlainan. Militer misalnya memilih istilah supremasi hukum dan menolak supremasi sipil. Sayangnya, kalangan sipil termasuk intelektualnya seringkali hanya menafsirkan istilah supremasi sipil itu dalam pengertian yang sempit dan sekaligus disejajarkan dengan subordinasi tentara. Padahal supremasi sipil berlaku juga untuk institusi-institusi politik yang lain di luar militer. Lebih dari itu, meningkatnya gejolak komunal dan teror akan memberi peluang bagi tentara untuk kembali memainkan peran yang lebih besar, kali ini atas nama negara. Gelagat itu bisa menjadi semakin besar ketika polisi tidak mampu secara civilized menyelesaikan ancaman terhadap keamanan masyarakat. Kecenderungan itu bahkan hampir bisa dipastikan menjadi kenyataan ketika elit sipil tidak menemukan kata sepakat mengenai agenda dan prioritas reformasi. Entah dari mana benang kusut ini harus diurai, sidang tahunan MPR Agustus tahun 2000 mengguratkan regresi terhadap reformasi, khususnya dalam kerangka menegakkan supremasi pemerintahan demokratik. Berbeda dari harapan masyarakat, sidang itu melalui tab nomor 7 MPR tahun 2000 justru membuka peluang bagi keberadaan TNI di MPR sampai tahun 2009. Lebih mengecewakan lagi, kedudukan militer dalam MPR dicantumkan dalam rancangan perubahan konstitusi pasal 2 ayat 1, aturan peralihan ayat 2. Dengan demikian, sidang tahunan MPR itu tampaknya justru menjadikan upaya pengendalian militer oleh sipil kembali ke titik nol.